Kota Singkawang yang berada di Kalimantan Barat terkenal dengan penduduk etnis Tionghoa yang terbesar se-Indonesia. Meskipun berada di tanah Kalimantan yang menjadi tempat dari masyarakat suku Dayak, mayoritas penduduk yang tinggal di kota Singkawang ini adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Hal ini pula lah yang membuat Singkawang menjadi kota pecinan terbesar se-Indonesia. Di sepanjang jalan kita bisa melihat unsur-unsur Tionghoa yang kental sekali. Kelenteng-kelenteng ada di mana-mana. Itu bangunan yang sangat umum banget di Singkawang sana. Makanya saking banyaknya kelenteng ya, sampai Singkawang itu dijuluki sebagai kota 1000 kelenteng. Mengapa ya etnis Tionghoa itu menjadi etnis yang terbesar di kota Singkawang? Tajianihau, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini kaos 5 Jenderal Macan. Teman-teman pasti tahu dong 5 Jenderal Macan itu siapa. Kayaknya ini satu-satunya kaos 5 Jenderal Macan di dunia ini. Buat teman-teman yang tertarik bisa dipesan via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Open PO sampai tanggal 11 Maret. Selain gambar 5 Jenderal Macan juga tersedia karakter-karakter tokoh-tokoh Tiongkok. Banyak banget, teman-teman bisa pilih. Oke, segera di check out ya. Oke, let's start. Kota Singkawang ini dulunya berada dalam Kesultanan Sambas. Ini nih, kalau teman-teman lihat di peta sekarang ini nih ya, kota Singkawang dan kota Sambas itu jaraknya tidak terlalu jauh guys, hanya 80 km. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang Republik Lanfang, di situ Intan cerita pada tahun 1740 Sultan Mempawah mengundang orang-orang Tiongkok datang ke Mempawah karena orang-orang Tiongkok itu terkenal piawai banget dalam mengolah dan menambang emas. Mereka dipekerjakan sebagai penambang emas karena Mempawah itu kaya akan emas gitu ya. Kok tidak ada penambang, susah cari penambang yang berkualitas sampai bela-bela nih ngedatengin dari Tiongkok. Hal ini menginspirasi Sultan Sambas. Sultan Sambas ya kepingin daerahnya itu juga kaya akan emas, ya kepingin dong ditambang oleh orang-orang Tiongkok. Sultan Sambas pada saat itu yaitu Sultan Abu Bakar Kamaluddin mendatangkan orang-orang Tiongkok ke Sambas untuk bekerja sebagai penambang emas di daerahnya. Ini nih kalau teman-teman lihat peta ya, ini Mempawah, ini Sambas, ini Singkawang. Kalau kita lihat Sambas itu besar banget, ya kan? Karena Sambas itu daerahnya besar banget, tentu saja emasnya itu banyak banget. Begitu banyaknya emas dan kurangnya penambang, ngebikin Sultan Sambas yang kelima yaitu Sultan Aka Madin II mendatangkan lebih banyak lagi orang-orang Tiongkok untuk datang ke Sambas. Itu awalnya orang-orang Tiongkok datang ke Kalimantan Barat itu ya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen lihat kejadian selanjutnya, bisa nonton di Republik Lanfang. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, Singkawang itu guys, itu merupakan daerah persinggahan dari orang-orang yang bekerja sebagai penambang dan pedagang yang berasal dari Tiongkok. Bahkan nama Singkawang itu berasal dari bahasa Hakka San Keujong, yang mana San itu artinya gunung atau hutan, Keo artinya mulut sungai, dan Jong artinya laut. Menggambarkan kota Singkawang yang berbatasan dengan Laut Natuna bagian barat, Gunung Roban, Pasi, Raya, Gunung Poteng, dan Sako. Pelan-pelan kota Singkawang itu bukan menjadi tempat singgah saja. Kota Singkawang kemudian menjadi tempat tinggal bagi orang-orang Tiongkok yang sudah tidak lagi menjadi penambang. Setelah emas tidak lagi berjaya, Singkawang itu lebih berkembang sebagai pemukiman. Dan pelan-pelan Singkawang yang semula kecamatan akhirnya menjadi kota administratif pada tahun 1981. Orang-orang Tiongkok itu klik ya dengan suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan Barat. Klik juga dengan penduduk Melayu, jadi kayak
kanan kiri oke, gitu ya. Nilai-nilai untuk menghargai keragaman ini pun terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Bahkan Singkawang pun dinobatkan menjadi salah satu kota paling toleran di tahun 2021 oleh Setara Institute. Salah satu wujud tingginya toleransi di Singkawang itu dengan berdirinya salah satu wihara di Kalimantan, yaitu Wihara Tridharma Bumi Raya yang disebut juga Pekong Tua, yang mana wihara ini sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu. Berseberangan guys dengan Masjid Raya yang merupakan masjid terbesar di kota Singkawang. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1885 di Singkawang dan nggak pernah terjadi bentrok apa-apa. Keren ya. Singkawang juga dikenal dengan berbagai macam sebutan seperti Kota Amoy, Kota Seribu Kelenteng, hingga Hongkong Van Borneo. Saking banyaknya etnis Tionghoa sampai kelihatan kayak Hongkong gitu ya di Singkawang. Badan Pusat Statistik tahun 2011 itu mengatakan bahwa ada 246.306 penduduk Singkawang, yang mana 42%-nya adalah etnis Tionghoa. Yang lainnya itu dari suku Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Besar banget, hampir separuh itu suku Tionghoanya. Kalau di image kita, etnis Tionghoa itu image-nya kaya raya gitu ya guys ya. Padahal yang susah juga banyak. Di Surabaya apakah ada? Ada, banyak. Di Jakarta apa ada? Intan yakin ada. Di mana-mana itu ada. Karena hari ini Intan fokus ngebahas Singkawang, Intan bahas etnis Tionghoa yang ada di Singkawang. Di Singkawang itu juga banyak guys etnis Tionghoa yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Menurut Aimee Dawis dalam bukunya Orang Tionghoa Mencari Identitas yang diterbitkan tahun 2010, Intan langsung baca aja dari bukunya. Banyak orang Tionghoa ini tinggal di Singkawang, tempat yang tidak kita sangka dapat melihat orang Tionghoa mencari nafkah sebagai tukang sapu jalanan, mengumpul sampah, dan pekerjaan yang dianggap rendah lainnya. Ada hal yang mengagumkan dari etnis Tionghoa yang ada di Singkawang. Meskipun loh ya, mereka itu kebanyakan berada di bawah garis kemiskinan, tapi itu tidak melunturkan mereka untuk tetap beribadah, tetap sembahyang kepada Tuhannya. Mereka miskin itu tidak menyalahkan Tuhannya. Terbukti dengan banyaknya kelenteng yang ada di Singkawang sampai dijuluki kota seribu kelenteng, karena di setiap sudut kotanya Singkawang itu bakal teman-teman nemui kelenteng dan kelenteng. Karena peliknya persoalan kemiskinan di Singkawang ini, makanya Singkawang ini dikaitkan dengan dunia prostitusi. Intan juga pernah bahas ya tentang prostitusi di Singkawang. Kalau teman-teman pengen tahu, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silakan, monggo coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.